3 kemudahan utama pengelolaan kinerja di tahun 2025. Antara lain, pertama, pengisian setahun sekali. Kedua, dokumen tidak perlu diunggah. Ketiga, pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis. 3 ciri pengelolaan kinerja untuk mewujudkan transformasi pembelajaran. 1, cirinya adalah mudah. Pegawai tidak tersita waktunya untuk urusan administrasi. Yang kedua, tidak ada proses unggah dokumen oleh pegawai atau atasan. Kemudian, ciri yang kedua bermakna pegawai diukur kinerjanya dengan indikator yang relevan. Kemudian, atasan dan Pemda dapat menyusun prioritas indikator sesuai kondisi sekolah dan daerah. Kemudian, ciri yang ketiga, Bapak Ibu, bermutu untuk semua. Perubahan yang terjadi tidak hanya di atas kertas, namun melalui proses yang berbasis praktik dan berdampak di kelas atau di sekolah. Tahapan pengelolaan kinerja guru. 1. Pemutakhiran data guru. Jadi di langkah awal yaitu memastikan data pegawai sudah dimutakhirkan agar tidak terjadi disparitas, Bapak Ibu, seperti yang kita lakukan di pengelolaan kinerja tahun 2025 di tahun 2024 kemarin. Yang kedua, dilakukan perencanaan, Bapak Ibu. Jadi menyusun sasaran kinerja pegawai SKP. Guru memilih 1 sub indikator kinerja dari indikator rapot pendidikan. Kemudian indikator dimensi dengan 8 sub indikator praktik pembelajaran. Jadi guru memilih fokus untuk 7 aspek perilaku berakhlak yang akan ditingkatkan. Kemudian guru memilih 1 indikator kompetensi untuk dikembangkan. Kemudian langkah yang ketiga, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan. Jadi di sini guru melakukan pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan peningkatan kinerja berkelanjutan. Dimulai dari A, diskusi persiapan, kemudian dilanjutkan observasi kinerja, kemudian C, diskusi tindak lanjut, dan D, upaya tindak lanjut, dan terakhir E, refleksi tindak lanjut. Pengelolaan praktek kinerja dilakukan sebanyak 1 kali dalam setahun. Kalau tahun 2024 kemarin 2 kali ya, jadi 2 semester. Selanjutnya dilakukan penilaian, jadi mendapatkan penilaian. Guru mendapatkan predikat kinerja pegawai dan umpan balik untuk persiapan pengelolaan kinerja periode selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, kalau di tahun 2024 itu kita melakukan pengelolaan kinerja guru itu sebanyak 2 kali. Kalau di tahun 2025 ini yang terbaru adalah 1 kali di akhir tahun saja, ya, di bulan Desember, dibagi menjadi 4 triwulan. Ya, ini dibagi-bagi per bulan ya. Triwulan 1, maka guru di bulan Januari melaksanakan tugas pokok, berdiskusi dengan kepala sekolah, menyusun SKP untuk 1 tahun ya. Kemudian di bulan Februari melaksanakan tugas pokok, berdiskusi dengan kepala sekolah untuk persiapan observasi praktek kinerja. Kemudian sampai bulan Maret menerima umpan balik hasil observasi dari kepala sekolah, mulai melakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kompetensi yang dipilih. Selanjutnya, apa yang dilakukan kepala sekolah yaitu mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, menyetujui dan menyepakati SKP guru ya. Kalau di tahun 2024 kemarin kan ketika sudah melakukan perencanaan, maka kepala sekolah untuk menyetujui ya. Kemudian selanjutnya mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, mengobservasi praktek kerja guru di kelas ya. Selanjutnya mengirimkan umpan balik hasil observasi ke guru, menyetujui rencana tindak lanjut guru,
dan memantau dan membina perilaku kerja guru. Ini untuk triwulan yang pertama. Selanjutnya untuk triwulan kedua, April, Mei, dan Juni, maka guru melaksanakan tugas pokok, ya. Kemudian melaksanakan upaya tindak lanjut, peningkatan kinerja yang telah disepakati, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih. Selanjutnya kepala sekolah mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan kerja guru, dan memantau membina perilaku kerja guru. Ini antara bulan April, Mei, dan Juni. Kemudian triwulan ketiga, bulan Juli, Agustus, dan September, maka guru melaksanakan tugas pokok, ya, tugas pokok ya melakukan perencanaan mengajar, melaksanakan dan penilaian asesmen, ya, dan tugas pokok untuk melakukan bimbingan kepada murid, melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih, mulai melakukan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Selanjutnya, tugas kepala sekolah adalah mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan kinerja guru, dan memantau dan membina perilaku kerja guru. Ini untuk triwulan yang ketiga. Selanjutnya untuk yang triwulan keempat, dilakukan pada bulan Oktober, November, dan Desember. Guru melaksanakan tugas pokok yang saya sampaikan tadi, menyelesaikan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, kemudian melaksanakan tugas pokok, mendapatkan predikat kinerja tahunan. Kepala sekolah mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, kemudian memberikan umpan balik kepada hasil refleksi peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi guru, mengkonfirmasi ketersediaan dokumen akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok guru, dan selanjutnya di bulan Desember ini mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, mengirimkan data penilaian guru ke kepala dinas, dan menerapkan predikat kinerja tahunan guru, ya. Kemudian dikirimkan ke kepala dinas pendidikan. Selanjutnya akan diterapkan predikat kinerja organisasi satuan pendidikan. Jadi PKG, ya, penilaian kinerja guru. Ini hampir sama di tahun 2024 kemarin, hanya waktunya lebih sederhana, lebih singkat, dan dilakukan hanya sekali, kalau kemarin 2 kali dalam setahun. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak untuk pengelolaan kinerja guru yang ada di PMM. Nah, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu, ya, fitur-fitur yang ada di PMM, ya, hampir sama, hanya seperti yang saya jelaskan tadi, yang biasanya dilakukan 2 kali setahun, kita hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Diawali dari perencanaan guru dulu, ya, untuk melakukan perencanaan kinerja Bapak Ibu guru. Seperti yang terlihat ini adalah fiturnya sebagai pegawai. Kemudian kita lakukan perencanaan, ya, kita klik mulai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya, kita cek dari identitas kita, ya, identitas kita. Kalau belum sesuai maka kita klik edit, ya. Kalau sudah sesuai maka kita lakukan data sudah sesuai. Selanjutnya lanjut, ya. Kalau misalkan masih ragu maka dicek ulang. Selanjutnya kalau sudah yakin maka ya lanjut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya, perencanaan dilakukan pelaksanaan tugas pokok 5M. 5M itu apa? Guru melakukan perencanaan pembelajaran bimbingan mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang kedua, guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang ketiga,
guru menilai hasil pembelajaran atau bimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang keempat, guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Ya, jadi 5M ini ya, melakukan perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, kemudian pembimbingan ya. Nah, ini poin yang kelima adalah tugas tambahan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini sebagai wali kelas ya, maka kita pilih tugas melaksanakan tambahan sebagai wali kelas. Kalau tidak ya kita hapus ya. Selanjutnya tugas tambahan yang lain bisa kita pilih Bapak Ibu. Nah, ini misalkan kita klik ya. Bisa melaksanakan sebagai wakil kepala, wali kelas, kepala perpus, dan selanjutnya sampai bawah guru piket, pembina organisasi dan seterusnya. Kita klik seperti yang kita lakukan pada pengelolaan kinerja di PMM tahun 2024 ya. Ini selanjutnya, kalau sudah, kita lanjut ke kita klik ini ya. Kalau masih ragu-ragu, kita simpan draft. Kalau sudah cukup, maka ini dilakukan perencanaan Bapak Ibu ya, ke praktek kinerja. Ke praktek kinerja kita pilih salah satu indikator Bapak Ibu ya. Ya, misalkan penerapan disiplin positif ya. Ini. Nah, ini bisa kita munculkan yang lain Bapak Ibu. Ya, kita pilih salah satu. Misalkan penerapan disiplin positif. Nah, kalau sudah kita pilih salah satu ya, maka kita klik di ke pengembangan kompetensi Bapak Ibu ya, ke pengembangan kompetensi. Nah, misalkan ini kita pilih keteraturan suasana kelas, maka kita lari ke pengembangan kompetensi. Nah, untuk pengembangan kompetensi kita pilih salah satu ya. Di sini kita pilih indikatornya. Untuk keteraturan kelas itu apa saja? Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator lingkungan pembelajaran yang aman nyaman bagi peserta didik ya. Misalkan kita pilih ini ya. Ya, kita klik ya. Lanjut ke pengembangan kompetensi. Hanya memilih satu saja Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pelayanan kita pilih ini ya. Ini sudah. Nah, lanjut ke rangkuman. Nah, ini rangkuman Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ya selesai, maka lanjut ajukan Bapak Ibu. Ini masih dalam perencanaan guru. Ya, ini ajukan ke kepala sekolah. Ya, sudah selesai Bapak Ibu ya. Maka ini dalam proses pengajuan kepada kepala sekolah. Nah, ini menunggu persetujuan atasan. Nah, selanjutnya apa? Ini ada tugasnya adalah kepala sekolah memberikan persetujuan ya, melalui perencanaan ya, persetujuan oleh kepala sekolah. Nah, ini sebagai kepala sekolah contohnya Pak Indrawan Suprapto. Nah, kita lakukan pemeriksaan dari Bapak Ibu guru yang
yang mengajukan tadi ya, ini adalah Dwi Rustina ya, yang tadi mengajukan tadi ya. Kemudian ke perilaku kerjanya, kembangan potensi ya, ke hasil kerja tambahan apakah sudah sesuai ya. Kemudian baru termasuk untuk mengecek apakah Bapak Ibu guru tadi, wali kelas atau tugas tambahan yang lain, kalau belum sesuai maka jangan diberikan persetujuan dulu ya, itu ke persetujuan selanjutnya kalau sudah oke ya. Nah, ini rangkumannya ya. Selanjutnya adalah lanjut ajukan ya. Jadi kepala sekolah menyetujui perencanaan kerja dari Dwi Rustina tadi. Nah, ini dari Bapak Ibu guru ya. Ini ya yang sudah disetujui tadi muncul ya dari Bapak Ibu guru yang lain. Ini yang lain belum mengajukan, yang lain juga perlu disetujui. Nah, ini adalah perencanaan, masih dalam tahap perencanaan. Bapak Ibu guru melakukan perencanaan dan kepala sekolah memberikan persetujuan. Untuk selanjutnya lanjut ke pelaksanaan. Ini. Nah, fiturnya hampir sama ya. Coba kita buka satu persatu ya. Ini dimulai dari cek praktik kinerja. Nah, ini ya. Praktek kinerja ya. Pemantauan kinerja. Isi dokumen. Nah, fiturnya hampir sama Bapak Ibu. Kita pilih ya, misalkan satu ya. Kemudian upaya mempelajari ya, mempelajari buku atau PMM, kemudian pelaksanaan observasinya kapan, jenjangnya SD, SMP, mau dan seterusnya hampir sama ya. Kemudian LPP modul ajar kumpulkan. Nah, ini kumpulkan. Hampir sama ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pemantauan ya, kinerja pelaksanaan observasi oleh atasan. Nah, ini jadi tugasnya kepala sekolah Bapak Ibu ya. Setelah dilakukan observasi ya, maka tugas selanjutnya adalah pemantauan observasi oleh guru dan selanjutnya dilakukan hasil pembinaan dari guru saat observasi tadi ya. Kita buka dokumennya. Nah, ini ya, misalkan hampir sama ya fiturnya. Misalnya guru menemukan positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif, dilakukan dan efektif. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik belum dilakukan. Guru belum melakukan strategi ya. Kemudian lanjut ya. Ini selanjutnya guru ya, guru melakukan ya refleksi tindak lanjut ya. Jadi refleksi apa ya, ini diisi di sini ya. Refleksi apa yang dilakukan setelah praktek atau observasi praktik kinerja ya di kelas tadi ya. Refleksinya apa diisi di sini masih sama. Kemudian tujuan tindak lanjutnya, upaya apa yang dilakukan, kapan akan dilakukan dan seterusnya masih sama ya. Nah, kemudian kumpulkan Bapak Ibu. Jadi langkah-langkahnya hampir sama. Nah, selanjutnya setelah dilakukan refleksi tindak lanjut oleh guru, maka dilakukan
pembinaan, ya, pembinaan oleh kepala sekolah, ya, diisi dokumennya. Kalau di tahun 2024 itu ada 2 pilihan belajar, yang satu di PMM dan satu pilihan belajar refleksi itu sendiri, ya, diisi di sini, ya, apa kemajuannya, hambatannya apa upaya untuk mengatasi tantangan dan upaya tindak lanjut, diisi semua di sini, ya, diisi semua. Sudah, maka selanjutnya setelah dilakukan pilihan belajar oleh guru dan tindak lanjutnya, kumpulkan Bapak Ibu, ya, kumpulkan. Ini yang dilakukan masih oleh guru, ya. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah penilaian oleh atasan, kepala sekolah. Nah, ini lakukan penilaian Bapak Ibu, ya. Kembali dulu, ya. Nah, berarti kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja Bapak Ibu, ya, kita lakukan penilaian. Nah, dimulai dari lakukan penilaian kinerja. Nah, ini, nah, masih sama, ya, masih sama prosesnya seperti pengelolaan kinerja tahun 2024. Ini tugas kepala sekolah untuk melakukan observasi penilaian kinerja dan perilaku kinerja. Nah, di sini, ya, dari Bapak Ibu guru siapa yang sudah dilakukan observasi penilaian tindak lanjut dan yang dilakukan pada tahapan-tahapan tadi, ya, dimulai dari yang sudah melakukan ratingnya berapa guru, tindak lanjutnya, kemudian penilaian refleksi tindak lanjut. Nah, ini sudah terlihat. Setelah dilakukan praktek kinerja, juga dilakukan perilaku kinerja Bapak Ibu. Nah, perilaku kinerja, ya, kita cek di sini, ya, perilaku kinerja. Nah, maka akan muncul di sini, ya, ratingnya, praktek kinerja bagaimana, ya, baik, sangat baik, dan seterusnya. Nah, selanjutnya diperiksa, ya. Ini tidak muncul Bapak Ibu. Periksa untuk pengembangan kompetensi dan tugas tambahan, ya, ini. Jadi perbedaannya kalau tahun 2024 itu ada kita berburu sertifikat, ya. Kalau tahun 2025 ini sudah tidak perlu upload sertifikat, ya. Apalagi sertifikat diklat, seminar, lokakarya, dan pelatihan mandiri sudah tidak ada, ya, lebih mudah. Nah, jadi ini kembali ke awal tadi, ya, sepakati perencanaan kerja dari atasan. Saya kira itu dulu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi semangat Bapak Ibu, kita masih menggunakan PMM dalam pengelolaan kinerja guru, ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.